Hai dok, di dalam mata saya ini sudah mulai muncul keruh warna putih. Berarti saya terkena katarak ya dok. Dan gimana sebenarnya cara penanganan yang tepat? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas sebuah tips kesehatan yang berasal pertanyaan dari pasien saya. Ya, mereka datang dengan keluhan bahwa matanya itu kok di bagian tengahnya ada warna keruh dan penglihatannya mulai menurun atau kabur. Nah, dan biasanya ini mereka berpikir mereka terkena penyakit yang namanya katarak. Nah, di sini mari kita bahas lebih lanjut. Nah, teman-teman, katarak ini adalah merupakan salah satu penyakit gangguan mata yang merupakan salah satu penyakit penyebab kebutaan nomor 1 di seluruh dunia. Dan untuk perlu kita ketahui bagaimana sih ciri-ciri atau gejala Anda ini mengidap yang namanya katarak. Yang pertama adalah pandangan akan mulai kabur seperti berkabut. Ya, biasanya mereka akan bilang, kok kayaknya ada awan-awan ya dok ya, tapi nggak gerak sih, jadi pandangannya itu nggak sejelas dulu, biasanya gitu. Yang kedua adalah melihat lingkaran di sekeliling cahaya. Yang ketiga, pandangannya menjadi ganda, jadi satu benda yang dilihat sepertinya kok kelihatannya jadi dua. Yang keempat adalah penurunan penglihatan ketika di malam hari. Yang kelima adalah rasa silau pada saat melihat lampu mobil, matahari, atau lampu apapun yang cahayanya terang. Yang keenam adalah gonta-ganti lensa kacamata baik plus maupun min, tapi kok rasanya pandangannya itu tidak pernah clear atau jernih. Yang ketujuh adalah warna di sekitar matanya itu terlihat memudar. Nah, di sini kamu kira-kira mempunyai gejala. Nah, sebenarnya penyebab katarak ini banyak sekali faktornya ya teman-teman, tapi yang paling umum disebabkan karena aging atau penuaan. Nah, kalau yang namanya penuaan ini nggak bisa dipungkiri lagi ya teman-teman, tetapi saya juga punya salah satu suplementasi yang membantu kamu untuk lebih memundurkan ya proses aging kamu ya. Yang kedua adalah riwayat trauma. Riwayat trauma ini bila kamu kecelakaan mungkin, atau mengalami benturan yang ada di area mata ya, atau mungkin ada benda asing yang pernah masuk ke mata kamu. Yang ketiga adalah infeksi saat kehamilan. Nah, infeksi saat kehamilan ini khususnya penyakit yang beken adalah rubella. Jadi rubella ini adalah salah satu penyebab katarak kongenital teman-teman pada anak yang akan dilahirkan. Jadi memang sudah ada saat dari dia dibentuk dalam janin. Dan katarak kongenital ini dapat terjadi di salah satu atau kedua mata. Jadi be aware ya teman-teman buat yang lagi hamil. Yang keempat adalah mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak di dalam pengawasan dokter. Contohnya apa? Obat kortikosteroid dan amiodaron itu dapat memicu katarak. Yang kelima adalah pengidap penyakit tertentu ya, contohnya penyakit metabolik biasanya berupa komplikasi, yaitu diabetes mellitus, hipertensi, hipokalemi, dermatitis atopik. Nah, itu akan menyebabkan katarak apabila tidak diatasi secara dini. Habis itu kebiasaan yang paling nggak baik adalah kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Setelah itu ada paparan sinar matahari yang langsung frontal ke area mata kita, adalah paparan toksin atau racun, riwayat keluarga yang mengidap katarak, dan ada riwayat operasi. Mana sih cara kita menegakkan diagnosa? Biasanya kita akan melakukan wawancara kepada pasien kita ya, tanya jawab artinya. Setelah itu biasanya akan dikonfirmasi dengan cara merujuk ke spesialis mata, dan di sana kamu akan mendapatkan pemeriksaan shadow test dan dengan menggunakan alat slit lamp. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mengkoreksi semua area mata kamu, apakah benar hanya lensanya aja yang terganggu. Sebenarnya apa sih pencegahan katarak itu ya? Caranya adalah memeriksakan mata kamu secara teratur pada dokter spesialis mata.
Yang kedua adalah melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama. Biasanya kalau aku paling gampangnya sering aja pakai kacamata hitam ya. Yang ketiga adalah mempertahankan kadar gula darah agar tetap normal, terutama untuk kamu yang punya penyakit diabetes mellitus. Yang keempat adalah membatasi kebiasaan untuk menyetir pada malam hari. Yang kelima adalah memperbaiki pencahayaan di dalam rumah kamu. Dan yang keenam adalah menggunakan kaca pembesar pada saat membaca. Jadi sesimpel itu ya. Nah, ini ada apa aja? Nah, pengobatan katarak ini biasanya akan jatuhnya itu ke tindakan operasi ya teman-teman, sampai dinyatakan katarak itu matur alias matang. Jadi lensanya ini memang siap untuk diangkat. Dan biasanya metode operasinya ini ada dua macam ya, ada namanya phacoemulsion atau extracapsular surgery. Nah, jadi itu hanya teknik aja pembedahannya yang beda, ada yang irisannya kecil atau irisannya yang besar. Dan kapan sih sebenarnya kamu tuh harus aware untuk periksa ke dokter keluarga minimal ya? Apabila keluhan mata kamu ini mulai mengganggu aktivitas harian atau sudah mulai ada gejala nyeri pada mata yang sangat mengganggu sekali. Nah, jadi segampang itu ya teman-teman untuk menangani katarak ini. Dan apabila informasi ini berguna, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye-bye.